بسرها حفظ القرآن والعمل به وبالتمامها إنك أميرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا. أين وصلنا؟ وفي السابعة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدارين. وحفظه من نار نمرود وعافاه. Wahafidha dan menjaga siapa Allah. Wahafidha dan menjaga siapa Allahu kepada Nabi Ibrahim. Hu akan Nabi Ibrahim. Minari Namruda dari apinya Raja Namrud. Minari Namruda dari apinya Raja Namrud. Wa'afa dan menolak dan menahan boleh. Wa'afa dan menahan siapa Allah. Dan menahan siapa Allah. Anhu hu kepada Nabi Ibrahim. Hu kepada Nabi Ibrahim. Summa ila sidratil muntaha, kemudian naik siapa kanjeng Nabi ke sidratul muntaha. Kemudian naik siapa kanjeng Nabi ke sidratul muntaha. Ke sidratul muntaha. Ke sidratul muntaha. Ila an sami'a. Ila an sami'a. Ila an sami'a, sampai mendengar. Sampai mendengar siapa kanjeng Nabi. Sampai mendengar siapa kanjeng Nabi. Ila an sami'a, sampai mendengar siapa Nabi. Sorifal aqlami, akan goretan pena. Akan goretan pena. Akan goretan pena. Suara goretan pena. Bil umuril maqdiyah, akan perkara-perkara yang sudah ditentukan. Akan perkara-perkara yang ditentukan. Bil umuril maqdiyah, akan perkara-perkara yang ditentukan. Kemudian apa?
Summa rafa'a enggak? Ila maqamil mukafahati. Ila maqamil mukafahati, sampai tempat tidak ada hijab, tidak ada halang. Sampai tempat tidak ada aling-aling boleh, tidak ada hijab boleh. Alladzi qarraba, yang mendekatkan. Alladzi qarraba, yang mendekatkan. Hu akan kanjeng Nabi. Hu akan kanjeng Nabi. Hu akan kanjeng Nabi. Siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah. Fihi pada itu maqam. Fihi pada itu maqam. Fihi pada itu maqam. Wa adna, dan mendekatkan siapa Allah. Wa adna, dan mendekatkan siapa Allah. Wa adna, dan mendekatkan siapa Allah. Hu akan kanjeng Nabi. Hu akan kanjeng Nabi. Wa amata, dan menghilangkan siapa Allah. Wa amata, dan menghilangkan siapa Allah. Hujubal anwari, akan hijab cahaya-cahaya. Hujubal anwari, akan hijab cahaya-cahaya. Al-jalaliyati, yang agung. Al-jalaliyati, yang bangsa agung. Al-jalaliyati, yang bangsa agung. Nanti tolong dikoreksi ya. Wa ara, dan memperlihatkan siapa Allah. Wa ara, dan memperlihatkan siapa Allah. Hu kepada kanjeng Nabi. Hu kepada kanjeng Nabi. Hu kepada kanjeng Nabi. Bi'ainai ra'sihi. Bi'ainai ra'sihi, dengan dua mata kepalanya kanjeng Nabi. Dengan dua mata kepalanya kanjeng Nabi. Dengan dua mata kepalanya kanjeng Nabi. Min hadratir rububiyyati, dari hadapan Tuhan ya, dari hadapan Tuhan. Ma akan perkara ara, yang melihatkan siapa Allah. Ara, yang melihatkan, yang memperlihatkan siapa Allah. Hu akad ma. Wabasaqo, dan meluaskan siapa Allah. Wabasaqo, dan meluaskan siapa Allah. Lahu, bagi kanjeng Nabi. Lahu, bagi kanjeng Nabi. Bisaqol idlali, akan keluasan. Udah tergantikan. Anak-anak.
Iji sekali. Akan keluasan pengetahuan, akan keluasan pengetahuan fil majaliz zatiyati, fil majaliz zatiyati, di dalam keagungan yang bangsa zat, di dalam keagungan yang bangsa, di dalam keagungan yang bangsa zat. Terus wa faradha dan mewajibkan siapa Allah, wa faradha dan mewajibkan siapa Allah alaihi atas kanjeng Nabi, alaihi atas kanjeng Nabi, wa ala ummatihi dan wajib atas umatnya kanjeng Nabi, wa ala ummatihi dan wajib atas umatnya kanjeng Nabi, khamsina akan 50, khamsina akan 50 apanya solatan solat. Solatan benar? Summa inhalla kemudian mengalir apa sahabul fadli mega keutamaan, awan keutamaan, apa sahabul fadli, awan atau mega keutamaan. Faruddat maka dikembalikan, faruddat maka dikembalikan apa khamsina solatan ya. Faruddat maka dikembalikan, faruddat maka dikembalikan apa 50 ila khamsin ke 5 waktu sholat, ila khamsin ke 5 waktu sholat amaliyatin, amaliyah yang bangsa amal, yang bangsa pekerjaan, yang bangsa pekerjaan, walaha dan itu tetap untuk khamsin amaliyah, walaha dan itu tetap untuk 5 waktu sholat, ajrul khamsina bermula pahala 50 sholat, 50 waktu sholat. Kama sebagaimana sya'a yang ingin siapa nabi, sya'a yang ingin siapa nabi, yang berkehendak siapa Allah, boleh. Kama sebagaimana sya'a yang berkehendak siapa Allah, hu akan ma fil azali pada zaman ajal, pada zaman azal. Kama sebagaimana sya'a yang pengen siapa nabi, hu akan ma fil azali pada waktu, pada zaman azali. Wa qada dan wa qada berarti Allah.
Kama sebagaimana sya'a yang berkehendak siapa Allah, sya'a yang berkehendak siapa Allah, hu akan makfil azali pada zaman azali. Wa qada dan menetapkan siapa Allah, wa qada dan menetapkan siapa Allah, hu akan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, thalabatul ilm, para muhibbin Al-Quran, para musyaqqil Quran yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat, maslahat di dunia wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang solih dan solihah yang senantiasa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kitab Al-Barzanji berikut syarah daripada kitab Al-Barzanji, yakni kitab Madarijus Su'ud. Kemarin yang sudah kita jelaskan sampai ibarah wa fis sadisati Musa alladzi kallamahu Allahu wa najah. Sekarang kita insyaallah akan membahas wa fis sabi'ati Ibrahim alladzi jaa'a rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah. Bahwa pada peristiwa Mi'raj, ya, peristiwa Mi'raj itu di dalam Al-Qur'an ditulis atau direkam di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha, dan seterusnya. Itu ayat yang menjelaskan tentang terjadinya peristiwa Mi'raj. Kalau peristiwa Isra mah itu ya dengan adanya ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ayat yang menjelaskan menerangkan tentang Mi'raj yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, yaitu surah An-Najm. Surah apa? An-Najm. Ketika peristiwa Mi'rajnya Kanjeng Nabi di langit ketujuh bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim yang merupakan kakeknya beliau, yang merupakan nenek moyangnya beliau. Karena Kanjeng Nabi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Mana Barzanjinya? Apa? Al-Barzanjinya bahwasanya Kanjeng Nabi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Apa? Ilad dhabihi Ismaila wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyah. Ilad dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Ya. Wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyah. Terus ilad dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Bahwa Adnan Kanjeng Nabi ya merupakan keturunannya dari Adnan, dan dari Adnan ini bersambung kepada Nabi Ismail. Dan kita tahu Nabi Ismail itu merupakan putra daripada siapa? Nabi Ibrahim. Makanya di situ ya dalam Al-Baqarah dikatakan tadi wa adnan bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabih Ismaila nisbatuhu wa muntana, nisbatnya ya sandaran nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Alladzi jaa rabbahu bisalamatil qalbi. Kenapa di sini musannif Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji yang menjelaskan
yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang datang kepada Tuhannya, orang yang datang kepada Allah bisalamatil qalbi, dengan hati yang selamat, dengan hati yang salim, ya, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Kenapa di sini musannif Sayyid Ja'far Al-Barzanji memakai kata kalimat bisalamatil qalbi? Karena di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Al-Quran menceritakan kisah kanjeng Nabi Ibrahim, ya, menceritakan kisah Nabi Ibrahim, kemudian ditulis dalam kisahnya itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya, yauma la yanfa'u malun wa banuna illa man atallaha biqalbin salim, ya, itu penggalan ayat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yani yang artinya pada hari tidak bermanfaatnya, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya kita punya harta, kita punya anak yang cakep, kita punya anak yang cerdas, kita punya anak yang menggembirakan, itu tidak akan bermanfaat itu pada hari kiamat, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menuju Allah, orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Nah, maksudnya di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci, ya, memiliki hati yang bersih? Makanya di sini musannif mengambil ayat, ya, rujukan ayatnya, makanya diambil bahasanya dalam kitabnya alladzi jaa rabbahu bisalamatil qalbi wattawiyah, ya, wattawiyah. Itu Nabi Ibrahim itu, ya, orangnya kocak, ya, kocak dalam artian apa? Beliau totalitas, benar-benar menghamba, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar total, ya, benar-benar total. Pernah diberikan tes case, ya, pernah diberikan tes case. Ketika ingat di dalam Al-Quran apa? Juz 3. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kan itu bukan. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim pernah dibawa oleh Allah, ya, dibawa oleh Allah untuk Allah memperlihatkan alam malakut. Ya, alam malakut itu alam di luar semesta raya. Ya, dibawa oleh Allah, masih diperlihatkan alam malakut. Ketika diperlihatkan oleh Allah, ya, dipertunjukkan dan dipertontonkan. Ini ada orang yang zalim, ya, ada sekelompok komunitas, sekelompok orang, itu orangnya semuanya zalim semua. Apa bahasa Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Allah? Ya Allah, tolong ini matiin semuanya. Karena apa? Zalim semuanya, dimatiin sama Allah. Dan seterusnya. Ya, sampai suatu ketika setelah Nabi Ibrahim itu diperjalankan atau untuk melihat alam malakut tersebut, kemudian kanjeng Nabi Ibrahim diberikan ujian. Diberikan apa? Ujian, cobaan, diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Ketika Nabi Ibrahim ini orangnya sangat dermawan. Jadi orang yang ngobrol. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kecuali orang yang lewat, orangnya itu makan semua.
Jadi kalau mau makan bahasa kita ngumpulin semua, kelompok ini, kelompok A, kelompok B, ayo kumpul makan. Jadi dia nggak bakal mau makan kalau belum ngegeroin. Bahkan orang yang lewat pun suruh makan sama dia. Saking lomannya Nabi Ibrahim, saking dermawannya Ibrahim, sehingga sekali makan itu ketika motong kambing, motong onta atau motong hewan itu hampir puluhan untuk menyediakan makan orang yang diundang makan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika datang orang yang katakanlah di luar agama Nabi Ibrahim, orang yang tukang maksiat, orang yang tukang maksiat, katakanlah orang yang tukang maksiat, orang yang enggak nuh sama Nabi Ibrahim, seorang kakek-kakek. Nah, ternyata oleh kakek-kakek ini mau minta makan, minta makan sama Nabi Ibrahim. Karena dilihat kakek-kakek ini bukan golongan beliau, orang yang bukan dari golongan dari agamanya Nabi Ibrahim, katakanlah dari Majusi, dari mana lah gitu, orang yang enggak sefrekuensi, enggak seiman dan seislam dengan Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Sehingga kakek-kakek ini yang mau minta makan kepada Nabi Ibrahim itu ditolak. Ditolak. Kalau bahasa kita, Pak Ibrahim, saya ini pengen makan, saya jauh-jauh ke sini, saya lapar. Lihat Nabi Ibrahim, ini orangnya tukang maksiat, ini bukan dari golonganku, ini bukan orang yang benar-benar, padahal laki-laki, kakek-kakek. Mohon maaf Pak, nggak ada, saya udah habis bahasanya. Akhirnya ditolak. Walhasil ketika ditolak tersebut, Allah menegur Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kenapa ente, kalau bahasa kitanya, kenapa ente nolak kakek-kakek yang minta makan kepadamu? Padahal dia itu sama makhluknya kami, makhluknya saya, makhluknya aku, kata Allah. Kenapa ente tolak? Saya yang menjadi Tuhannya dia saja, tiap hari, tiap saat akan diberi rezeki oleh saya, diberi rezeki, diberi milik, diberi kenikmatan oleh saya. Saya tidak melihat, kalau kata bahasa Allahnya, saya nggak melihat bahwa dia ini beriman atau tidak beriman, bahwa dia ini orang taat atau dia tidak maksiat. Semuanya saya beri. Lalu kenapa tiba-tiba ente gitu gara-gara ini nggak beriman, nggak beriman kepada aku, nggak ente kasih makan? Akhirnya apa? Dari situ Nabi Ibrahim semakin apapun ketika ditegur oleh Allah gara-gara Nabi Ibrahim menolak untuk ngasih makan kepada orang Majusi, kakek-kakek Majusi tersebut, yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga apa? Dengan kejadian ditegur itu langsung bertambah kedermawanannya Nabi Ibrahim. Jadi ibarat kata, bahasa punya apapun itu dikasihin semuanya Nabi Ibrahim. Sehingga sampai Nabi Ibrahim itu dipuji sama Tuhan, sama Allah. Oh, lihat makhluk saya, Nabi Ibrahim nih, manusia yang paling soleh, manusia yang paling dekat. Apapun yang dia miliki, yang dia punya, dia korbankan untukku. Begitu kata Allah. Nah, kemudian ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, langsung angkat tangan, interupsi. Siapa? Iblis interupsi Tuhan. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, ntar dulu. Oke, Nabi Ibrahim itu semuanya dikorbankan. Dia punya harta dikorbankan, dia punya apapun, dia punya hewan ternak dikorbankan buat umat. Coba dites Ibrahim kan dari muda sampai aki-aki, sampai kakek-kakek, baru punya anak udah aki-aki. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dari Siti Hajar itu sudah kakek-kakek. Coba buktiin
kecintaan Ibrahim kepada engkau ya Allah, buktiin. Coba, ayo, bener enggak dia? Bener-bener enggak cinta kepada engkaunya? Bagaimana buktinya? Kalau bahasa kitanya, bagaimana buktinya? Buktiin, coba. Suruh sembelih, suruh potong anaknya yang satu-satunya yang dia miliki. Gitu. Nah, makanya terjadilah peristiwa Kanjeng Nabi Ibrahim kemudian melalui mimpi yang datang kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, ya kan? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya, siapa? Nabi Ismail. Kalau menurut agama Islam, kalau menurut agama yang lain itu bukan Nabi Ismail, namanya Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim juga. Ya. Nabi Ibrahim punya dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi itu. Nah, coba ya, sudah sekali mimpi, mungkin ini mah bunga tidur. Besokannya lagi mimpinya itu lagi. Sampai 3 kali berturut-turut mimpi tersebut, baru mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail. Gejolak artinya ragu, ini mimpi datang dari setan apa dari mana? Sehingga apa? Sehingga ketika mimpinya Nabi Ibrahim disampaikan kepada Nabi Ismail, kemudian apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati, wahai bapak, wahai abahku, if'al, abati if'al, kerjakan wahai abah, ya, kerjakan wahai ayah. Nah, sehingga apa? Dikerjain, walhasil singkat cerita, perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra terkasihnya, putra tersayangnya yakni Nabi Ismail itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaannya, melebihi kasih sayangnya kepada anak yang paling dicintai oleh beliau. Buktiin akhirnya. Sehingga akhirnya dengan adanya peristiwa apa? Idul Kurban. Sampai diganti dengan kambing, dengan kibas. Ya, itu cerita Nabi Ibrahim. Makanya di sini oleh musannif menjelaskan bahwa yang datang kepada Tuhan, Nabi Ibrahim itu orang yang datang kepada Tuhannya bisalamatul qalbi. Hatinya itu bersih, hatinya itu suci. Makanya mudah-mudahan kita semua seperti apa yang digambarkan oleh musannif di dalam menggambarkan sosok seorang Nabi Ibrahim yang bersih hatinya, suci hatinya, ya, gitu. Dan kedermawanannya. Jadi kita nggak boleh koret, ya, nggak boleh koret dan nggak boleh apa? Nggak boleh misalnya, main rampas baik, nggak dikasih ya udah enggak, jangan. Tapi jangan sampai kita koret. Nah ini dari pelajaran Nabi Ibrahim. Nah kemudian apa lagi yang didapat oleh Nabi Ibrahim? Wa hafidhahu min nari namruda wa afa. Dan Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah, diraksa oleh Allah dari apinya Raja Namrud. Sebagaimana dalam Al-Quran, qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya, supaya nggak mempan dibakar, ya, ganti ayatnya. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala ulum. Wah, jangan diganti, gitu ya. Walhasil bahwasanya dan dijaga, gitu. Dan peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim oleh api neraka, apinya Raja Namrud, ya, itu digambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian di langit ketujuh Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim.
setelah Kanjeng Nabi, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian naik lagi kemana? Tsumma ila sidratil muntaha, sampai kepada sidroh itu pohon, ya pohon bidara kalau bahasa kita. Sidroh itu pohon bidara. Bidara itu seperti sejenis kayu asem, pohon asem lah katakan. Ya. Bidara yang tinggi. Nah, al-muntaha ujungnya, jadi sudah enggak ada lagi tempat lagi paling ujung, udah enggak ada lagi itu, makanya paling ujung, ya paling puncak. Muntaha itu penghabisan. Setelah itu udah enggak ada ujungnya. Gitu. Makanya tidak ada makhluk yang lain pun yang sanggup sampai muntaha. Nah, sampai ke apa? Pucuk, ya. Pucuknya puncak, ya puncak apa? Puncaknya pucuk. Jadi kalau puncak kan ada pucuk kan? Nah, paling ujungnya itu namanya Sidratul Muntaha. Ya, namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai jadi setelah dari langit ke-7 kemudian naik lagi ke paling ujung. Ya, tempat paling ujung yang sudah tidak ada lagi tempat, sudah penghabisan. Tuh, itu namanya Sidrah Al-Muntaha. Sampai di Sidrah Al-Muntaha tersebut Kanjeng Nabi sampai mendengar kolam. Ya, kolam atau kolam? Apa kolam? Pena. Pena itu menulis di lauh, di papan. Lauh itu papan. Al-Mahfud yang dijaga. Lauhul Mahfud, ya. Nulis pena nulis. Itu kedengaran suaranya. Goretan suara, goretan pena yang menulis di Lauhul Mahfuz itu sampai terdengar, ya, sampai terdengar oleh Kanjeng Nabi. Ila an sami'a sarifat aqlami bil umuril maqdiyah, yang mana kolam tersebut menulis tentang perkara-perkara. Tulis semuanya. Makanya kan bukan yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Nulis sendiri kolam. Ya. Dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Kan di awal kitab Madarijus Su'ud ini dijelaskan bahwa eksistensi zat Allah, ya, eksistensi keberadaannya Allah sebelum ada makhluk yang lain, yang paling pertama diciptakan apa? Nur Muhammad. Cahaya Muhammad, ya, Nur Muhammad. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum menciptakan gunung, sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan apapun segala macam makhluk apapun, yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah adalah apa? Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan jannah. Dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan kursi, menciptakan lauh, menciptakan kolam dan segala macam. Jadi semuanya diambil dari Nur Muhammad dan dijelaskan dalam awal kitab ini, kitab Madarijus Su'ud ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian sampai Kanjeng Nabi mendengar suara goretan kolam yang menulis tentang perkara-perkara, ya, dengan iradahnya Allah Subhanahu. Kemudian Kanjeng Nabi diangkat kembali, naik kemana? Tsumma rafa'a ila maqamil mukafahati. Ya. Sampai dari Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi naik lagi, diangkat lagi oleh Allah sampai ke tempat apa? Maqam mukafahah. Maqam yang tidak ada hijab sama sekali. Yang tidak ada kemampuan siapapun makhluk, bahkan malaikat Jibril yang menemani Kanjeng Nabi dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik, ya, ke langit 1, kedua, ketiga sampai ke-7 pada tempat maqamul mukafahah, tempat yang tidak ada lagi, tempat yang tidak ada hijab, yang tidak ada aling-aling antara Allah dengan Kanjeng Nabi, yang mana malaikat, sehingga ketika berhadapan langsung Kanjeng Nabi dengan Allah, malaikat Jibril. Nah, yang dimaksud ini adalah tsumma rafa'a ila maqamil mukafahati alladzi qarrabahu bihi wa adna. Udah. Ya udah, kalau bahasa kita berhadapan langsung, ya, Allah dengan. Jadi jangan dibayangin kira-kira kalau berhadapan Allah seperti kita ngadep
dengan teman begitu. Ya enggak begitu kita. Ya, bukan begitu. Makanya apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah domainnya apa? Keimanan. Percaya. Yakin adanya Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, ya yakin. Ya. Kenapa? Ya karena tidak bisa diukur dengan logika, nggak bisa diukur dengan pikiran. Nah, seperti itu. Tsumma, ya itu apa yang dimaksud dengan tsumma ila rafa ila maqamil mukafahah alladzi qarrabahu Allah fihi wa ta'ala. Ya sudah, Kanjeng Nabi berhadapan langsung dengan Allah. Ketika proses Kanjeng Nabi berhadapan langsung Allah, bahasa kasarnya ngomong, ya, bahasa kasarnya ngomong kepada Kanjeng Nabi. Apa bahasa Allahnya? Gitu. Yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah. Apa kata Allah katanya? Sil ya Muhammad. Mintalah ente Muhammad. Mintalah. Ayo, pengen apa? Kalau bahasa kita pengen apa? Pajero. Pengen apa? Pengen apa ente Muhammad? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ma as'alu ya Rabb, katanya. Apa yang saya minta ya Allah? Gitu. Saya meminta apa? Saya bingung. Ya. Kalau kita dikasih gitu, Adit, minta apa kata Tuhan? Oh, minta Pajero, minta Fortuner. Kalau kita untungnya ditanya siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paginya mintalah wahai Muhammad, bermohonlah wahai Muhammad. Apa bahasanya? Ma as'al ya Rabb. Saya nggak minta apa-apa ya Rabb. Nggak minta apa-apa. Masya Allah. Terus apa lagi? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Silma syi'ta minna. Ayo, minta apa saja yang ente pengen. Bahasa kitanya nih. Minta apa saja yang ente pengen, niscaya akan kami penuhi permintaan ente. Gitu. Ditantang begitu. Apa? Terus Kanjeng Nabi ngomong. Apa ngomongnya? Faqultu innaka ittakhadta Ibrahim khalilan. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Ya, wa kallamta Musa takliman, dan Engkau telah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wastofaita Nuhan, dan engkau memilih Nabi Nuh alaihissalam. Wa ataita Sulaiman mulkan, dan engkau telah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. La yang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak akan didapatkan oleh seseorang pun setelah Nabi Sulaiman. Ya. Faqala, kemudian Allah ngomong. Ya, kalau bahasanya Allah ngomong, apa bahasanya? Amma a'taituka khairan min dzalika. Bagaimana kalau misalnya engkau saya beri yang lebih baik dari semuanya? Ya, yang lebih baik dari semuanya, yang lebih baik dari gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, yang berbicara langsung Nabi Musa, Kalimullah, yang diberikan makom derajat yang tinggi kepada Nabi Nuh dengan Sofiullah, ya, jadi pilihan Allah. Kemudian kerajaan yang diberikan kepada Nabi semuanya enggak ada apa-apa ketimbang ini satu, kata Allah. Amma a'taituka khairan min dzalika. Gitu. Mau enggak kalau mati saya kasih yang lebih baik dari itu semua? A'taitukal kautsar wa ja'altu ismaka ma'a ismi yunadi bihi fi jawfis sama wa ja'altu al-ardha tahuran laka wa li ummatika wa ghafartu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fa anta tamshi fin nasi maghfuran laka wa lam asna'u dhalika li ahadin qablaka wa ja'altu quluba ummatika masahifaha wa khaba'tu laka syafa'ataka wa lam ahba'a an-nabiyyu ghairuka wa syara ila dhalika ba'duhum. Ya,
Sudah, kalau emang pengen lebih baik dari semua yang aku telah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, saya akan memberikan kamu Al-Kautsar. Ya, memberikan engkau nikmat yang banyak, yaitu apa? Wa ja'altu ismaka ma'a ismi, yaitu menjadikan namamu berurutan dengan namaku, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu semuanya bahwasanya yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi itu melebihi apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi. Nah, kemudian yang terakhir, ketika setelah itu kanjeng Nabi mendapatkan perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Sama dalam bahasa kitab jadi itu, setelah kanjeng Nabi mendapatkan wahyu ya 50 perintah sholat 50 waktu tersebut, 50 sholat itu, terus Nabi Ibrahim dapat apa ente bahasa kita? Dapat ini perintah sholat 50 waktu. Terus turun lagi ya sampai ke Nabi Musa. Ditanya pada Musa, "Hei Muhammad, dapat apa ente?" Ya, oleh-olehnya apa kalau bahasa kita? Oleh-olehnya apa? Ini Musa, kalau bahasa kitanya, ini saya dapat perintah suruh ngerjain sholat 50 waktu, 50 sholat. Apa bahasanya Musa? Wah, jangan. Kalau bisa di korting. Apa namanya? Di diskon. Minta diskon lagi ke Allah. Ayo protes lagi. Ya. Protes lagi, ya Allah, ini kenapa itu? Sampai ketika saya Nabi Musa, ayo baik lagi, korting lagi. Sampai di korting sampai ke 50 waktu. Kemudian sampai lagi ke Nabi Musa. Berapa? Udah dapat 5, ya dikasih udah tinggal 5 lagi. Udah, baik lagi ke sana ke Tuhan, ke Allah. Baik lagi, naik ke atas. Kenapa? Umat saya nih, kata Musa, umat saya ini paling kuat fisiknya, paling kuat jasmaninya, itu nggak mampu, ya itu nggak mampu dikasih perintah saat, apalagi ente umatnya kecil, umatnya segede pitak, ya nggak mampu. Udah apa lagi? Apa bahasa kanjeng nabinya? Saya malu kalau untuk minta kortingan lagi, udah cukup segini. Akhirnya sampai 5 waktu. Nah, setelah itu kanjeng Nabi karena mendapatkan wahyu untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Nah, sampai kanjeng Nabi berarti kan kanjeng Nabi sampai lagi ke tanah haram, ke Masjidil Haram menjelang waktu subuh. Berarti subuh itu sudah masuk waktu sholat. Sudah punya kewajiban sholat. Gitu. Tetapi waktu subuh pertama itu tidak dilakukan oleh kanjeng Nabi. Makanya ini suka ditiru sama santri-santri. Subuhnya agak sholat. Jadi yang sholatnya 4 waktu. Nah, baru setelah zuhur, kenapa kanjeng Nabi waktu itu subuh nggak sholat? Karena bingung. Sholatnya bagaimana yang mestinya. Nah, kemudian setelah selesai zuhur, paginya malaikat Jibril mendatangi kanjeng Nabi lagi untuk mempraktekkan sholat. Itu gerakannya sholat dicontoh oleh malaikat Jibril. Baru ketika zuhur, kanjeng Nabi baru melaksanakan sholat zuhur tersebut. Gitu ya. Kama sya'u fil azali wa qadah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. رب انفعنا بما علمتنا